Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni warzuqni ilma yanfa'ni. Amin. Hadirin muslimin muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian bersama taklim tentang tauhid yang kita ambilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan lalu kita sampai babun ma ja'a fil lawi atau babun ma ja'a fi al-law, bab yang menjelaskan tentang larangan mengucapkan andai kata. Pada pertemuan lalu menjelaskan tentang Ghazwah Uhud, ya, tentang perang Uhud yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq, bagaimana kejadian waktu perang Uhud. Ini juga masih diteruskan di sini. Wa akhrajahul Baihaqi an Anasin ana Abu Thalhah qala. Sekarang giliran Abu Thalhah yang bercerita, ya. Kalau kemarin dari riwayat Ibnu Ishaq yang bercerita adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bercerita ketika perang Uhud rasa kantuknya datang, tidak bisa menahan kantuk salah seorang pun, ya, sampai dia mendengarkan seolah-olah seolah-olah bermimpi. Kalau ada orang mengatakan seandainya begitu. Nah, sekarang dari jalurnya Anas dari Abu Thalhah, sama ya. Kita mulai dari sini, tidak mengulangi. An Anasin ana Abu Thalhah qala. Diriwayatkan dari Anas bahwanya Abu Thalhah radhiyallahu anhu berkata, "Usinan nu'as wa nahnu fi masafina yauma Uhudin." Rasa kantuk menyerang kami, sedangkan kami berada di sof hari perang Uhud. Berarti pada barisan perang, barisan tentara, ya. Sedang dalam barisan tentara perang Uhud itu rasa kantuk menyerang kami. Faja'ala yasqutu sayfi, sampai-sampai pedangku jatuh. Pegang pedang, arah serang kantuk, jatuh pedangnya. Wa akhadhahu, saya ambil lagi pedangnya. Wa yasqutu, jatuh lagi. Wa akhadhahu, saya ambil lagi. Itu menunjukkan apa? Rasa kantuknya yang luar biasa. Pegang pedang, jatuh, melek, ambil lagi, ya. Ngantuk lagi, jatuh lagi, terus gitu. Ini menurut Abu Thalhah. Kalau yang kemarin Abdullah bin Zubair ngantuk sampai tertidur, akhirnya mendengarkan suara yang lau andai kata itu orang munafik. Nah, sekarang Abu Thalhah mengatakan demikian.
Satu ambil, satu ambil, satu ambil. Itu menunjukkan bahwa rasa kantuk Allah berikan kepada sahabat Nabi. Masih ingat kemarin rasa kantuk diberikan kenapa? Temannya lalu, kenapa? Kenapa Allah kasih rasa kantuk? Kemarin kenapa kemarin? Ya, nanti sedikit dibahas lagi ya di sini. Qala wa taifatul ukhra. Nah, di sisi lain ada kelompok lain. Kelompoknya muslimin, pasukan muslimin, ada kelompok lain, al-munafiqun, itu orang munafik. Laisa lahamun ila anfusahum, di mana orang munafik itu enggak punya urusan kecuali hanya ngurusin dirinya sendiri. Nah, ini Abu Thalha dalam satu kelompok, orang munafik dalam satu kelompok, sama-sama dalam pasukan perang Uhud. Nah, sama-sama dengan barisan Nabi. Yang satu rasa kantuknya luar biasa ini, Abu Thalha dan sahabat-sahabatnya. Sisi lain ada orang munafik yang sifat orang munafik enggak urusan kecuali ngurusin dirinya sendiri. Walaupun dulu sebagian sudah tinggal di Madinah ya, di Madinah ikut perang, di perjalanan boikot lagi, ada masih yang sebagian ikut sampai ke Uhud. Asbanu qaum. Nah, orang munafik adalah menjelaskan kaum yang paling pengecut. Kaum yang paling pengecut adalah orang munafik. Wa ar'abu, dan kaum yang paling penakut. Nah, paling pengecut, paling penakut adalah orangnya. Wa ahdzalul haqqi, yang ketiga kaum yang tega membiarkan kebenaran itu kalah. Nah, itu orang munafik. Satu pengecut, dua penakut, yang ketiga tega membiarkan kebenaran kalah. Bahasanya tega apa ya? Senang kita jelas. Senang kalau yang benar kalah begitu ya. Apa bahasanya? Jadi kalau ada orang melihat kebenaran kalah senang, itu tandanya orang munafik. Kalau lihat pasukan takut, itu orang munafik. Lihat pasukan besar kemudian lari, berarti dia orang munafik. Yazunnuna billahi wal haqqi dzanal jahiliyah. Orang munafik itu menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar, seperti sangkaannya orang-orang jahiliyah. Orang muslimin diberi rasa kantuk, nah orang munafik tidak diberi rasa kantuk oleh Allah, maka rasa takutnya luar biasa, pengecutnya nampak di sana, kemudian senang kalau kebenaran itu akan dikalahkan. Maka mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar, seperti sangkaannya orang-orang jahiliyah. Inna mau ahlu raibin wasakin billahi azza wa jal. Sesungguhnya tiada lain mereka atau orang munafik itu adalah ahlu raib, ahlinya keraguan, wasak dan juga keraguan. Raib ai syakun ya, seperti tafsir zalikal kitabul la raiba fi ai syakun gitu. Kalau di dalam tafsir itu syak ya ragu-ragu ya. Nah, orang munafik itu adalah orang yang ahlinya ragu-ragu. Dengan apa? Billahi azza wa jalla, selalu meragukan Allah. Nah, coba bayangkan, Allah itu diragukan. Meragukan Allah, sanksi kalau Allah tidak akan menolongnya. Maka melihat pasukan
rasa takutnya luar biasa, menyangka kalau Allah tidak akan menolongnya. Tapi orang yang beriman tidak ada rasa takut, tapi Allah kasihkan rasa kantuk yang luar biasa. Qalu qad ahamathum anfusuhum. Nah, sungguh siapa? Mereka orang munafik itu hanya memikirkan, mencemaskan diri mereka sendiri. Orang munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Sehingga apa? La ya'ni la yashahumul mu'as anil qalqi wal jaza'i wal khauf. Karena orang munafik hanya memikirkan diri sendiri, konteksnya dalam perang Uhud ini, maka orang munafik tidak diberi rasa kantuk oleh Allah. Tidak diberi rasa kantuk oleh Allah. Kenapa? Karena orang munafik merasa resah, orang munafik merasa cemas, dan orang munafik merasa takut. Orang sedang cemas bisa tidur enggak? Nah, orang sedang resah bisa tidur enggak, Bu? Orang sedang takut bisa tidur enggak? Tidak bisa. Tuh, Masya Allah. Satu pasukan oleh Allah diperlakukan berbeda. Yang satu ditidurkan, umat Islam ditidurkan gitu. Sedangkan orang munafik dibuat tidak ada rasa kantuk sama sekali, karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Ada kecemasan, ketakutan, kemudian resah dan sebagainya. Maka orang munafik ketika di Uhud diberi rasa yang kayak gitu. Yazununa bidarul haqqi dzunal jahidah. Tadi sudah sampaikan ya, bahwa orang munafik itu menyangkanya kepada Allah dengan sangkaan yang enggak benar. Yaitu sangkaannya orang-orang jahiliyah. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lamma zakara ma waqa min Abdullah bin Ubay fi ghazwati Uhud qala. Bila menjelaskan, ketika menjelaskan apa yang terjadi pada Abdullah bin Ubay. Masih ingat siapa? Kemarin Abdullah bin Ubay siapa kemarin? Ayo, Abdullah bin Ubay itu sahabat Nabi apa bukan? Dia masih ingat? Kemarin baru Abdullah bin Ubay, tambah lagi bin Salul. Siapa Bu? Komandannya orang munafik. Ibnu Katsir menjelaskan peristiwa itu terjadi pada komandannya orang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul fi ghazwati Uhud, dalam satu peristiwa Uhud. Di sini ada istilah ghazwah. Perang itu menggunakan dua terminologi ya. Ada ghazwah, ada syariah. Ghazwah artinya perang, syariah juga artinya perang. Ini menggunakan ghazwah Uhud. Nah, kau tidak menggunakan syariah. Bedanya apa? Yang namanya ghazwah itu setiap peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya ghazwah. Nah, semua pertempuran yang Nabi langsung pimpin pasukannya itu namanya ghazwah. Adapun syariah itu pertempuran yang dipimpin oleh sahabat Nabi atas instruksi dari Rasulullah. Jadi lam yahdurha nafsuhu. Nah, Nabi tidak hadir dalam satu pertempuran, tapi Nabi mengutus satu panglima perang. Itu namanya syariah. Ini ghazwah Uhud. Jadi perang Uhud. Perang Uhud kan dipimpin oleh Nabi langsung datang ke Uhud di sana. Nah, peristiwa ini terjadi pada waktu perang Uhud
kejadiannya Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, "Falaman khazala yauma Uhudin wa qala." Nah, ketika Abdullah bin Ubay memisahkan diri dari peperangan pada hari terjadinya perang Uhud, maka dia berkata, siapa yang berkata? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada pasukan tapi dia memisahkan diri waktu perang Uhud itu. Abdullah bin Ubay Salul mengatakan begini, yad'u ra'yi wa ra'yahu ya'khudhu bi ra'yi Sufyan. Muhammad itu meninggalkan pendapat saya. Muhammad itu meninggalkan pendapatnya. Dia lebih memilih pendapatnya anak kecil. Apa maksudnya? Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya idenya apa? Bertahan di Madinah. Ketika Uhud itu bertahan di Madinah, jangan ke Uhud. Kita di Madinah saja bertahan, kita menguasai medan, mereka datang, kita mengetahui, kita tinggal nyerang saja, bentuk pertahanan yang kuat. Itu usulan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi di dalam hatinya ketahuan. Kenapa memilih di Madinah? Karena nanti kalau di Madinah dia bisa sembunyi, tidak ketahuan. Orang munafik. Di strategi cemerlang. Tapi dia tadi sampaikan dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Perangnya nggak usah ke Uhud, bertahan di Madinah. Di Madinah mereka ngumpet tidak ketahuan. Benar. Tapi kalau ke Uhud bareng-bareng ke sana ngumpet ketahuan enggak? Ketahuan. Orang munafik pilih mana? Milih di Madinah. Tetapi yang disampaikan adalah kita bertahan, ada musuh kuat, kita serang, bentengnya yang kuat, kita menguasai medan. Nah, itu rasanya kan luar biasa. Kalau kita hanya menggunakan logika, betul enggak? Abdullah bin Ubay betul. Tapi kalau menggunakan akidah, nah dia mau menyelinap, tidak ikut perang. Maka dia mengatakan Muhammad meninggalkan pendapatku, lebih memilih pendapatnya anak kecil. Atau dengan bahasa yang lain, in khadalu mau halqun kasirun. Nah, maka memisahkan diri bersama Abdullah bin Ubay bin Salul beberapa jumlah yang sangat besar. Karena kasirun minhum adalah jumlahnya yang besar dari kalangan mereka. Dari muslimin banyak yang akhirnya ikut memisahkan diri. Ikut siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ikut ke sana. Lam yunafiq qabla dzalik. Minhum lam yunafiq qabla dzalik. Mereka bukan orang munafik sebelum peristiwa Uhud. Sebelum peristiwa Uhud, mereka bukan orang munafik, mereka muslim. Tapi begitu peristiwa perang Uhud, nah mulai mereka ragu-ragu. Karena apa? Perkataan orang-orang munafik. Maka mereka ngikuti untuk memisahkan diri dari pasukan Rasulullah SAW. Faulaika kanu muslimin maka lahum iman. Mereka itu dulunya adalah orang-orang yang Islam dan mereka memiliki nilai-nilai keimanan. Wa qadda'ul ladzi daraballahu bihil misal. Dia itu memberikan cahaya, penerang, sebagaimana Allah telah menjadikan perumpamaan kepadanya. Falau mautu qablal mihnah wan nifaqi la mautu alal Islam. Sekiranya mereka meninggal sebelum ada mihnah, sebelum ada ujian perang Uhud, ya, ini kan terjadi perang Uhud. Kalau mereka mati sebelum terjadi ujian dan kenifakan,
pasti mereka matinya dalam keadaan Islam. La mautu alal Islam, niscaya mereka matinya dalam keadaan Islam. Tapi setelah ada mihna, ada penifakan, mereka jadi ragu-ragu. Walam yakunu minal mu'minina haqqan. Mereka tidak termasuk bagian orang-orang mukmin yang sebenarnya. Alladzina tahanu fasabitu alal mihna. Orang mukmin yang sebenarnya itu ketika mereka diuji oleh Allah, mereka kokoh keimanannya walaupun dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya al-mu'minina haqqan. Mukmin yang sebenarnya itu lihatlah ketika diuji oleh Allah, maka ketahuan. Maka pada peristiwa Uhud ketahuan mana mukmin yang haqqan, mana munafik. Setelah terjadinya perang Uhud itu diketahui akhirnya yang munafik, itu orang munafik. Oh, itu orang mukmin haqqan. Oh, itu orang kafir. Nampak tiga. Orang kafir yang nyerang, ada mukmin yang sebenarnya, kemudian ada orang munafik. Orang munafik yang mukmin, tapi di dalam hatinya ada penyakit di dalamnya. Itu adalah alladzina amtahanu fasabitu alal mihna. Mereka tetap kuat imannya, ajek imannya walaupun sedang dalam ujian. Wala minal munafiqina haqqan. Tidaklah dia tergolong orang yang munafik yang sebenarnya. Alladzina tadu alal imani bil mihna. Karena orang munafik itu mereka irtadu, mundur atau berbalik atau murtad. Kenapa? Anil imani, dari keimanan, bil mihnati, karena ada ujian. Orang munafik kalau diuji oleh Allah itu dia irtadu, mereka kembali, mereka berpaling, mereka meninggalkan keimanan ketika diuji oleh Allah. Sehingga ketika Allah menguji kepada orang-orang beriman, sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk diketahui mana mukmin, mana munafik. Orang yang beriman tetap sabbitu alal iman, tapi orang munafik irtadu anil iman bil mihnati. Orang munafik dia akan murtad dari keimanan. Wahada halun kasirun minal muslimina fi zamanina. Kondisi semacam ini banyak terjadi di kalangan umat Islam era sekarang. Kondisi semacam ini banyak terjadi di kalangan muslimin di zamanina, di zaman kita sekarang. Zaman dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang mungkin tambah atau tidak. Ya, saya bertanya ya hari ini gitu ya. Hari ini zaman sekarang itu muslimin banyak nampak. Kapan? Ketika mereka diuji oleh Allah, maka hilanglah keimanannya karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Au aksaruhum idza talahu bil mihnati allati yadadda fiha alal imani yanqusu imanahum katsiran wa yunafiqu katsirun minhum. Mereka apabila diuji oleh Allah dengan satu ujian yang bisa menggoncangkan dalam ujian itu ahli iman, bila dia diuji oleh Allah dengan satu ujian yang bisa menggoncangkan keimanan, yang kusu imanahum, berkuranglah nilai keimanannya itu, tidak tambah imannya. Kalau orang mukmin diuji oleh Allah tambah imannya, tapi mukmin diuji oleh Allah kemudian berkurang nilai imannya, ini yang dinamakan orang munafik menurut kitab ini. Maka ketika kita diuji oleh Allah, maju apa mundur? Tambah apa?
berkurang. Wa yunafiqu katsirun minhum, dan banyak yang memiliki penyakit nifak di antara mereka dalam jumlah yang banyak. Maka lihatlah kalau ada ujian dari Allah. Wa minhum may yazharu riddata idza kana al-adu ghaliban. Nih, betul ya, sekarang banyak terjadi, nanti tidak ya, coba. Sebagian dari mereka siapa? Mereka siapa ini? Wa minhum, hum siapa? Mereka siapa? Orang munafik. Orang munafik itu menampakkan penolakan, ya, atau murtad tadi ketika melihat musuhnya menang. Ketika musuhnya menang, maka orang munafik banyak yang murtad karena posisinya tidak menguntungkan. Ketika musuhnya menang, maka dia akan murtad, ingin membantu orang munafik. Kenapa? Karena posisi sedang tidak menguntungkan. Maka orang munafik itu mencari peluang, kira-kira mana yang lebih menguntungkan. Sana lagi banyak untung, ambil ke sana. Besok lagi sana bahaya, peluang sana, pindah sana. Itu orang banyak terjadi ya. Banyak sekarang terjadi. Mana yang kira-kira ke sana, udah nggak jadi, besok pindah ke sana. Jadi sebagian dari mereka itu menampakkan kemurtadannya ketika musuh itu dalam keadaan menang. Wa qad ra'ayna min hadza wa ra'ya ghairuna min hadza ma fihi ibratan. Maka kita lihat peristiwa-peristiwa semacam itu yang kita lihat dan yang dilihat oleh selain dari kita, itu sebenarnya adalah sebuah pelajaran. Pelajaran buat siapa? Buat kita. Pelajaran buat kita bahwa orang munafik itu imannya tidak kuat. Ketika diuji akan lihat usul iman, akan berkuranglah nilai-nilai keimanannya. Bahkan ketika musuh itu dalam keadaan menang, dia akan keluar dari geragamnya, gabung kepada musuhnya. Ini jadi pelajaran untuk kita semuanya. Ada orang-orang yang semacam itu. Wa idza kanatil afiyah, ya dia kepengennya selamat. Inginnya dia selamat gitu, bukan menyelamatkan saudaranya, bukan menyelamatkan agamanya, yang penting dirinya bisa selamat. Au kana muslimuna zahirina ala duhim kan muslimin. Kalau pas orang-orang Islam itu nampak kemenangannya bagi mereka, kan muslimin, mereka gabung bersama orang-orang yang Islam. Enak ya, pindah sana, wah ini pindah sini, pindah sana lagi, pindah sini lagi. Inilah orang munafik ya. Ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Hati-hati, lihatlah kondisi sekarang di era zaman sekarang ini. Siapa yang suka pindah-pindah? Ini kalau bisa di luar geger ya. Ya emang faktanya begitu ya. Lihatlah kita sekarang, yang kita lihat dan lihat orang lain itu jadi pelajaran gitu. Nah ketika orang muslimin menang kepada mereka musuhnya, kamu muslimin wa hum mu'minuna bi rusuli batinan wa zahiran. Nah mereka betul-betul orang yang beriman kepada Rasul, batin dan lahir batin iman. Wah mantap enggak? Karena muslimin sedang menang. Lahir batin dukung luar biasa, lahir batin luar biasa. Ini orang munafik. Lakinnahu imana la yusabbitu
alal mihnati, tetapi ingat bahwasanya nilai keimanan yang dimiliki orang itu tidak akan tetap saat nanti mendapat ujian. Walaupun kondisi muslimin sedang menang, kemudian mereka muslimun, mukmin kepada para rasul dengan zahiran wa batinan, lahir batin, tapi ingat imannya tidak akan ajib. Imannya tidak akan tetap. Kenapa? Alal mihnah, ketika nanti ada ujian. Kalau lagi muslimin, pindah lagi ke sana. Kenapa? Menguntungkan di sana, Pak. Di sana menjanjikan, di sana menyenangkan, pindah sana lagi. Kalah lagi, balik lagi. Nah, ini kan tidak punya keimanan yang sabit, tidak punya iman yang kuat. Udahlah, iman kuat, kalah ya dalam muslim, menang juga dalam muslim. Ini betul. Ngomong gampang ya. Mengerjakan susah. Kita berusaha ya. Jadi kelihatanlah mukmin itu seperti apa karakternya ya. Jangan mukmin itu mohon maaf mencela ya. Sekarang A, besok B, besok C, sekarang B lagi, pindah lagi. Itu bukan mukmin tapi munafik. Tidak bisa. Lanjut, ini tambah asik ini ya. Walihada yaksuru fi haula'i tarakal faraida wa intahakal maharama wa haula'i minal ladzina qalu amanna faqil lahum lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul imana fi qulubihim. Pengarang kita ini nyambungan dengan ayat di sini. Jadi karakter orang munafik kemudian dicoba dikaitkan dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an itu. Oleh karena itulah banyak di antara mereka siapa? Orang munafik. Mereka adalah tarokal faraid. Mereka meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Dan mereka melakukan hal-hal yang diharamkan. Yang wajib tinggalkan, yang haram lakukan. Terbalik kan? Kadang yang fardu dilaksanakan, yang haram ditinggalkan. Tapi dalam posisi tertentu nanti dia akan meninggalkan yang diwajibkan, melakukan yang diharamkan. Jadi kadang melakukan ini, kadang melakukan itu, sehingga umat itu bingung. Umat dibingungkan, yang benar yang mana? Coba, yang benar yang mana? Dibingungkan dengan ulahnya orang munafik. Maka tadi kan sebagian besar dari mereka sebelum diuji Uhud itu mereka muslim, tapi begitu mendengarkan ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka akhirnya terpengaruh dengan perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya mereka masuk ke sana. Jadi orang munafik itu sungguh sangat berbahaya. Pemikirannya bisa melemahkan keimanan, bisa memindahkan keyakinan. Karena imannya belum sabit, belum kokoh, belum kuat imannya. Dan mereka itulah dari orang-orang yang mengatakan amanah. Orang mukmin, orang munafik mengatakan amanah. Ketika muslimin menang, mereka bergabung, mereka muslim dan mereka mengatakan amanah. Kami orang-orang yang beriman, ya. Tapi dijelaskan keimanan mereka tidak akan kokoh nanti kalau datang ujian. Faqila lahum, maka katakan kepada mereka, siapa? Orang munafik, lam tu'minu, kalian belum beriman.
walakin qulu aslamna. Katakan, kamu jangan bilang kami beriman, tapi katakan aslamna, kami tunduk. Nah, jadi ayat ini berkaitan dengan orang munafik. Jangan kau katakan amanah, jangan kau bilang saya beriman, tapi saya katakanlah kami tunduk. Nah, kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka, maka katakan saja aslamna, wala takul amanah. Jangan kau katakan kami beriman, katakan saja kami tunduk. Nah, karena muslimin menang, dia akan tunduk dengan aturan yang ada. Dalam hatinya belum masuk ada nilai keimanan di dalamnya. Ai al-imanul mutlaq alladzi ahluhumul mu'minuna haqqan. Di dalam hati orang munafik tidak ada iman. Ya. Belum masuk iman, maksudnya iman yang mutlak. Apa itu mutlak? Iman yang mutlak itu adalah yang menjadikan ahlinya, orang yang beriman itu adalah al-mu'minuna haqqan, adalah orang-orang yang beriman sesungguhnya. Fa inna hadza wal imanu idza atlaqu fi kitabillahi ta'ala. Iman yang mutlak itu iman yang dijelaskan dalam kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama dalla alaihil kitabu was sunnatu, sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan, menunjukkan bahwa orang-orang yang mukminnya benar adalah ada beberapa kriterianya. Mereka belum ada rasa keimanan di dalam hati mereka. Falam yasilahum raib indal mihna alati taqlaq il imana fil qulubi. Yang tidak ada di dalam hatinya ada keraguan saat ada ujian yang bisa menggerakkan keimanan di dalam hati. Orang yang beriman haqqo adalah yang tidak akan merasa ragu ketika dia mendapatkan ujian, yang ujian itu bisa menggerakkan keimanan di dalam hatinya. Dengan ujian bisa iman itu bisa bergerak kanan kiri atas bawah gitu ya, jauh dekat tambah kurang, kuat lemah, semacam itu. Nah, sedangkan orang yang al-mu'minuna haqqan, orang-orang yang beriman yang sebenarnya itu mereka tidak akan ada rasa ragu-ragu sama sekali ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu wa qad ra'ayna min hadza wa ra'abarna ma fihi ibratan. Nah, itu bahasa atas. Sudah di atas bahwasanya apa yang kita lihat ini dan yang dilihat oleh selain kita ini ada sebuah pelajaran buat kita. Qultu wa nahnu kadzalika ra'ayna min dzalika ma fi ibratan inda walabil adu. Kami sebagaimana yang kami lihat dengan peristiwa itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita ketika musuh itu dalam keadaan menang. Ketika musuh dalam keadaan menang, itu ada pelajaran buat kita. Pelajarannya dari pelajarannya orang munafik. Mereka murtad kemudian membantu orang musuh-musuh Islam. Itu pelajaran bagi kita. Jadi saat muslimin itu kalah, ada golongan yang membantu sana. Ini adalah pelajaran buat kita semuanya. Min min adawwa alal muslimin. Nah, orang munafik itu berbalik menolong musuh. Nih, orang munafik itu berbalik menolong musuh alal muslimina dengan meninggalkan umat Islam.
ketika musuh menang, maka orang munafik berbalik menolong mereka, menolong musuh. Yang tadinya musuh akhirnya jadi temannya, ditolong dia minal muslimin dengan meninggalkan umat Islam, ditinggal di sana. Ya enggak malu-malu, tidak malu. Yang penting menguntungkan, yang penting menjanjikan, yang penting kayaknya wah lebih enak di sana, tinggalkan saja gitu. Apakah orang munafik malu? Tidak. Mereka tidak memiliki rasa malu. Enggak ada emosi pekewu. Nah, kalau kita pekewu ya. Wa ta'nu fiddin. Nah, bahkan orang munafik ketika musuh itu menang, dia berbalik kemudian menolong orang munafik, menolong musuhnya dengan meninggalkan umat Islam, kemudian dia menghujat agama. Nah, mulai agama Islam dihujat. Nah, karena mereka dalam posisi sedang menang. Yang menghujat siapa? Orang munafik. Yang menghujat adalah orang munafik. Di sini sebenarnya bukan musuh, tapi yang menghujat adalah orang munafik. Ini aneh ya. Yang menghujat bukan musuh, yang menghujat bukan orang kafir, tapi yang menghujat Islam itu adalah umat Islam itu sendiri. Coba bayangkan. Muslim menghujat agamanya sendiri. Mereka lah bukan orang yang beriman, tapi mereka adalah orang-orang munafik yang di dalam hatinya belum masuk ada rasa keimanan. Maka jangan kau katakan kami beriman. Ketika nanti menang muslimin, kau jangan bilang kami beriman, karena kamu dulu begitu. Menang ke sini, kalah kamu ke sana. Nah, ya gitu. Udahlah kamu bilang kami tunduk gitu aja. Wa kanu bidin wa idharul adawata wassamatata. Nah, kemudian orang munafik ketika mereka sudah bergabung kepada musuh-musuh Islam itu, kemudian mereka menyebarkan permusuhan. Ya Allah, permusuhan itu disebarkan di kalangan umat Islam. Wah, nanti apa sekarang ya? Ujaran kebencian ya? Nah, yang sekarang ujaran kebencian ya? Nah, mereka menyebarkan permusuhan, wassamata, dan juga cacian mereka sampaikan kepada umat Islam. Nah, alhamdulillah. Maka orang beriman itu punya karakter, ya. Diuji, tidak diuji, satu. Menang, kalah, satu. Nah, kalau diuji bergeser, nah ada cirinya. Menang, kalah, bergeser, berarti ini ada indikatornya, ada tanda-tanda orang munafik. Maka mudah-mudahan umat Islam ini selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.